Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah PMK, yaitu penyakit mulut dan kuku yang sekarang tengah menyerang hewan sapi dan kambing ya, dan memang sempat heboh ya. Dan oleh karena itu kita akan membahas terkait masalah keamanan mengkonsumsi ya, keamanan konsumsi daging hewan yang terpapar PMK ya. Jadi sobat sekalian, hal yang patut mengagetkan adalah munculnya kasus terkait hewan ternak sapi dan kambing, yaitu penyakit mulut dan kambing ya, mulut dan kuku yaitu PMK gitu ya. Nah, orang banyak bertanya ya, apakah ketika hewan ternak sapi dan kambing itu terinfeksi itu dagingnya masih bisa dikonsumsi gitu ya. Nah, ini banyak pertanyaan dari masyarakat ya, karena kalau sapi kan mahal gitu ya. Dan kalau sudah terpapar, apakah semuanya ketika disembelih itu harus dibuang semua ya, dan itu yang sayang. Dan memang keterangan dari Menteri Pertanian sendiri, Mentan Syahrul Yassin Limpo, itu mengatakan sebagian daging ya yang terinfeksi itu masih bisa dikonsumsi ya. Hanya daging hanya bagian tertentu saja yang tidak bisa dikonsumsi ya. Misalnya bagian mulut, lidah ya, dan juga jeroan gitu ya, yang dinilai tidak layak makan. Artinya ketika hewan itu benar-benar positif terinfeksi PMK atau penyakit mulut dan kuku, ya berarti mulutnya itu aja, mulut sekitar mulut itu tidak boleh dikonsumsi gitu ya. Berarti dagingnya bisa dikonsumsi. Nah, ini juga dikuatkan oleh beberapa dokter ya, khususnya dokter spesialis gizi dan nutrisi di Rumah Sakit Siloam ya. Dokter Inge Permadi itu mengatakan memang pada dasarnya PMK tak memberikan pengaruh ya. Jadi PMK itu dasarnya itu tidak bisa memberikan pengaruh terhadap kandungan gizi dalam daging yang dikonsumsi. Ya, jadi memang untuk daging ya yang eh, terkontaminasi ya PMK ya, itu masih menurut dokter spesialis gizi dan nutrisi Dokter Inge Permadi itu di Rumah Sakit Siloam masih bisa dikonsumsi ya, dengan alasan memang masih aman gitu ya, masih bisa dikonsumsi, dibuat berdasarkan gizi dan protein yang masih dinilai masih aman gitu ya. Tidak terpengaruh ya, gizi protein hewani dari hewan yang terkena PMK itu tidak akan berkurang, maka dikeluarkanlah rekomendasi bisa dikonsumsi bagian-bagian tertentu saja ya. Jadi kalau PMK ya, penyakit mulut dan kuku ya sekitar mulut ya, yang sudah disebutkan itu termasuk juga lidah ya, jeroan ya, apalagi kukunya jangan sampai dimakan. Kemudian hal yang lain yang disampaikan oleh Dokter Inge ya, di spesialis gizi dan apa namanya, gizi dan nutrisi ya, menyarankan agar masyarakat memasak daging itu dengan sangat ya apa namanya, dengan baik gitu ya, dengan baik dan lama ya. Karena dengan masak yang baik dan lama itu otomatis bakteri dan juga virus itu bisa benar-benar mati ya. Hanya cara-cara ini ya, cara inilah yang bisa kita ketahui memang pemanasan yang lama ya, dalam hal ini memasak ya, misalnya rendang, sop ya, dalam waktu yang lama itu pasti terutama rendang ya, rendang yang bisa kalau bisa memasak jam-jaman ya, itu otomatis bakteri virus akan mati gitu ya, dan itu semua orang sudah tahu ya. Dan dan itu berbeda kalau pengolahan atau cara memaksanya itu berbeda, misalnya dibakar ya. Kalau dibakar itu masih ada indikasi bisa tidak benar-benar membunuh virus gitu ya, karena kemungkinan ada bagian yang tidak terbakar ya, dibuat steak ya.
dibuat steak ataupun dibuat sate. Nah, ini juga terkait masalah cara memasak ya. Cara memasak yang baik ya untuk daging yang diduga itu terkontaminasi PMK itu memang pertama cara memasaknya seperti itu ya, direbus ya, dan direbusnya itu juga harus memakan waktu yang lama, jangan sebentar. Dan juga bukan yang lain, misalnya yang dibakar atau disate yang masih kemungkinan menyisakan ya tidak 100% aman gitu ya. Dan juga apa yang disampaikan itu juga diperkuat oleh ahli gizi ya, Irtia Kiamulail ya. Kata ahli gizi ini mengatakan organ-organ tertentu pada hewan yang terpapar PMK memang masih bisa dikonsumsi ya, karena tidak mengurangi esensi kandungan gizi pada daging tersebut ya. Jadi daging itu masih bisa dikonsumsi gitu ya, tergantung cara pengolahan ya. Penularan terhadap manusia juga belum bisa dipastikan, dan proses pemasakan dapat membunuh virus penyebab PMK ini. Jadi memang pertama apa yang bisa kita ambil informasi adalah masih bisa aman gitu ya, dikuatkan oleh Mentan atau Menteri Pertanian itu sendiri, Syahrul Yassin Limpo, kemudian dokter ahli gizi dan nutrisi, kemudian juga ahli gizi yang lain mengatakan masih aman ya, tergantung bagaimana cara kita mengolahnya, memasaknya ya. Kemudian juga lamanya ya, jangan terlalu sebentar ya, karena daging pun kalau sebentar juga kurang empuk ya, harus waktu yang lama, bisa dimasak jadi rendang ataupun sop yang tentu saja itu akan bisa mematikan bakteri dan virus ya. Jadi sobat sekalian, jadi itulah kondisi ataupun keamanan mengkonsumsi daging yang terkontaminasi PMK ya. Jadi masih bisa dikonsumsi asalkan pengolahan dan kita lebih baik gitu ya. Dan yang paling penting juga di kondisi sekarang yang tidak begitu menentu dari segi kesehatan ya, saya memang menganjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh kita untuk selalu fit, stamina fit, kemudian juga imunitas kita. Untuk menjaga imunitas tentu saja saya juga merekomendasikan mengkonsumsi propolis gitu ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia atau TPR ya, yang manfaatnya sangat luar biasa sekali, dan ini adalah produk premium ya. Banyak sekali kelebihan dari TPR atau Turkish Propolis Rukia ini, antara lain sudah memakai teknologi nano ya. Apa nanoteknologi ini? Teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Jadi artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian ini adalah dari Turki gitu ya. Turki kita ketahui adalah negara penghasil madu terbesar kedua di dunia, otomatis produksi propolisnya juga melimpah ya. Kemudian juga ada rukiahnya ya. Kemudian apa saja manfaat dari Turkish Propolis Rukia ini? Antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian dapat mengatasi kolesterol ya, asam urat ya, diabetes, stroke ya, mah, kanker, ginjal, amandel, jantung dan lain sebagainya. Dan ini memang merupakan produk sapu jagat, artinya dapat mengatasi berbagai macam penyakit gitu ya. Kemudian varian yang selanjutnya yaitu yang biru, yaitu Turkish Propolis Rukia Brain ya. Ini manfaatnya dapat memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, kemudian mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, dan kepala pening. Kemudian juga dapat meningkatkan kecerdasan anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran ya. Kemudian juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari TPR atau Turkish Propolis Rukia ini adalah sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association gitu ya. Cara penggunaannya mudah, tinggal meneteskan, tinggal mengkonsumsi gitu ya. Berapa tetes itu sesuai dengan berat
tubuh ya. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo berarti 7 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam ya. Untuk terapi berat misalnya untuk kolesterol, diabetes, asam urat dan lain sebagainya, yang berat itu bisa terapi 3 kali pagi, siang dan malam ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan selalu mengkonsumsi rutin Turkish Prophylaxis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo atau Shopee ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.